Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mita Aprilia, saya dari Bimba Kimangun Sarkoro, Bekasi Timur. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Bagian A itu temanya mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jawabannya, kegiatan yang berhubungan dengan membaca. Pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jawabannya, bahasa Bimba, bermain modul bacaan Bimba A, I, U, E, O, membaca buku cerita, dan kegiatan membaca serta modul sebelumnya atau modul yang sudah dikuasai anak. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Jawabannya, untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Pertanyaan keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu di saat kegiatan inti. Pertanyaan kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Jawabannya, karena di Bimba A, I, U, E, O berfokus pada minat baca dan minat belajar anak, di mana prosesnya harus menyenangkan dengan menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba. Pertanyaan ke-6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jawabannya, ketika anak bermain baca-bacaan, evaluasi afeksi dan kognitif. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Jawabannya, 1. Mengajak anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua, mengajak dan membimbing anak melakukan kegiatan bermain baca-bacaan atau modul yang sudah dikerjakan anak, atau melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Yang keempat, berikan rewards dan evaluasi afeksi dan kognitif. Pertanyaan ke-8, pertanyaan terakhir dari bagian A. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu motivator tidak bahagia, proses tidak menyenangkan, akan menjadi beban. Lanjut ke bagian B, yaitu temanya mengenai kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Yaitu teori bandul adalah teori prioritas di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya, modul baca Bimba A, I, U, E, O, membaca cerita, membaca majalah A, I, U, E, O. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya itu setiap anak yang dibimbing di Bimba A, I, U, E, O agar anak tetap semangat, ceria, tidak mudah bosan dalam melakukan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O, sehingga anak akan tumbuh karakter minat baca dan minat belajarnya. Pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Penerapannya bisa dilakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu yang pertama, mengajak anak bermain baca-bacaan bersama-sama secara menyenangkan dan sesuai kemampuan anak masing-masing. Yang kedua, mengajak dan membimbing anak melakukan bermain baca-bacaan atau modul yang sudah dikerjakan. Melakukan kegiatan selingan dengan waktu yang tidak terlalu lama dan menanyakan lagi apakah mau ditambah modul baca-bacaannya atau tidak. Yang ketiga, motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Yang keempat, berikan rewards dan motivasi. Yang kelima, berikan evaluasi afeksi dan kognitif. Pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu saat membimbing anak akan stres, tidak meningkatkan kemampuan anak dalam belajar. Proses yang tidak menyenangkan akan menjadi beban. Anak tidak senang, tidak semangat dalam belajar. Pertanyaan ke-6, pertanyaan terakhir dari bagian B.
Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator jauh dari kata bahagia, tidak nyaman. Sekian tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye.